apa kabar? Anak-anak kelas 5 yang luar biasa, masih bersama saya, Bapak Ujang Herman. Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang pembelajaran matematika, yaitu tentang materi kecepatan rata-rata. Nah, sekarang pembelajaran akan dimulai. Kalian persiapkan diri dulu, buku matematikanya, buku catatannya, dan alat tulis yang lainnya. Sebentar lagi Bapak akan menjelaskan tentang materi ini. Pertama, apa sih yang disebut kecepatan? Kecepatan itu adalah perbandingan antara jarak dan waktu, ya. Nah, sekarang apa sih kecepatan rata-rata? Kecepatan rata-rata adalah kecepatan suatu benda menuju tempat tertentu, maka itu yang disebut kecepatan rata-rata. Nah, di sini Bapak akan jelaskan dulu bagaimana cara mengingat rumus atau formula tentang kecepatan rata-rata. Tetapi Bapak akan sampaikan dulu di beberapa buku yang lain, kecepatan itu disingkat dengan V. Kemudian jarak itu disingkat dengan S, waktu itu disingkat dengan T. Tetapi Bapak akan sampaikan di sini kecepatan menggunakan bahasa Indonesia. Kecepatan disingkat dengan K, kemudian jarak J, kemudian waktu itu W, ya. Nah, untuk mengingatnya, bagaimana mengingat rumus mencari kecepatan? Kita buat segitiga seperti ini, ya. Huruf J-nya di atas, K-nya di bawah, sejajar dengan W. Maka kalau Bapak boleh, ini boleh untuk mengingatnya, J-nya kasih O, kemudian O-nya K-nya kasih O, W-nya kasih I. Oh, ternyata jadi kata Jokowi. Ingat ya jadinya. J-nya di atas, Jokowi. Nah, sekarang bagaimana cara mengingat rumus jarak kecepatan waktu ini? Sekarang untuk mencari kecepatan, mencari waktu. Nah, ini yang perlu kita pahami dulu, ya. Nah, sekarang Bapak sudah membuat segitiga seperti ini dengan K di bawah sejajar dengan W, waktu J-nya di atas, ya. Sekarang kita akan lingkari atau kita tutup. Kita tutup dulu huruf K, mencari kecepatan. Oh, ternyata J per W. Gitu ya. Lagi, kalau mencari kecepatan tutup aja huruf K-nya. Huruf K, maka yang muncul huruf J dan W. Tetapi posisinya di atas dan di bawah, berarti K adalah jarak dibagi waktu. Begitu, ya. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan jarak? Kita tutup saja huruf J-nya. Huruf J-nya, oh J-nya sama dengan K sejajar kali waktu. Nah, begitu cara mengingatnya. Gampang ya? Ya. Nah, ini seperti ini. Jadi J-nya dihilangkan atau ditutup, maka muncul huruf K dan W sejajar kali ini, ya. Kalau sejajar kali. Itu caranya. Kemudian bagaimana mencari waktu? Ya, tutup aja W-nya, waktunya. Muncullah huruf J dan huruf K. W adalah jarak dibagi kecepatan. Ya, karena kalau atas bawah dibagi begitu. Nah, itu trik bagaimana mengingat rumus dalam kecepatan rata-rata, ya. Ini adalah kuncinya, segitiga. Buat segitiga aja dengan urutan J, K, W, atau kita kenal atau kita hafalkan Jokowi, begitu, ya. Nah, begitu. Nah, untuk kesempatan ini Bapak akan menjelaskan tentang bagaimana mencari kecepatan rata-rata, yang K, kecepatan rata-rata, ya. Nah, sebetulnya kecepatan rata-rata ini adalah perbandingan antara jarak dan waktu. Nah, kemarin beberapa hari yang lalu di pembelajaran sebelumnya Bapak sudah menjelaskan, kalian sudah menyimak tentang bagaimana satuan jarak. Kucing hitam dalam mobil dan sebagainya, itu urutannya, ya. Kemudian pada sebelumnya juga kita sudah
mempelajari satuan waktu, menit, detik, jam, dan sebagainya. Itu bagaimana hubungan-hubungannya. Nah, kalian sudah pelajari. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas lebih rinci lagi tentang bagaimana cara menentukan kecepatan. Nah, di atas ini, di tabel ini, Bapak sudah berikan contoh. Nomor 1, jarak tempuhnya 150 km, waktu tempuhnya 3 jam. Nah, berapa kecepatan rata-ratanya? Kilometer per jam. Oke, nah begini caranya. Yang pertama 150 km. Ya, sama dengan apa yang diinginkan di sini? Oh, tetap kilometer. Berarti ini tulis 150. Kemudian 3 jam. 3 jam. Yang diinginkan adalah kilometer per jam. Oh, jam lagi. Tetap ya. Nah, berapa di sini? 3 jam. Nah, sekarang kecepatan itu adalah tadi apa tadi? Kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Jaraknya berapa? Ya 150 km ya. Waktunya berapa? 3 jam. Maka 150 dibagi 3 sama dengan 50. Apa satuan yang diinginkan? Kilometer per jam. Gitu. Ya. Nah, jadi rinci dulu satuan jarak tempuhnya mau yang mana, kemudian waktunya juga yang mana. Nah, ini kalau kilometer per jam, kalau kilometer per jam ya sama berarti, ya, begitu. Maka langsung saja jarak tempuhnya berapa, waktu tempuhnya berapa, dibagikan. Dibagi 150 dibagi 3 sama dengan 50 km per jam. Begitu, ya. Nah, kita ambil contoh yang kedua. Ambil contoh kedua. Jarak tempuhnya adalah 7.000 meter. Nah, satuan yang diinginkan adalah di situ kilometer. Waduh. Nah, sekarang kita sudah belajar kemarin kucing hitam dalam mobil, Desi cantik, mondar-mandir. Nah, sekarang kalau meter ke kilo, berapa naiknya? Naik kan? Ya, berarti naik 3 kali. Berarti 7.000 naik 3 ya, dikali 1/1000. Nah, jadi 7.000 dibagi 1.000 berapa? Ya, bagus. 7. Jadi 7 km sini 7 ya. Kemudian di situ 30 menit. 30 menit. Nah, 30 itu berapa jam? 30 menit itu adalah 1/2 jam. Ya. Maka kecepatannya adalah jarak dibagi waktu. Loh, kok begitu, Pak? Betul. 7/1/2 sama dengan 7 kali dibalik. Jangan lupa sudah belajar pembagian. Ya, 2/1 dibalik. Maka 7 kali 2/1 sama dengan 14. Maka hasilnya adalah 14. Ya. Begitu. Jadi tolong kamu pahami kalau satuannya berbeda, diterjemahkan dulu. Meter ke kilometer, kemudian menit ke jam. Nah, ini juga perlu pengertian dan pemahaman yang cukup. Kalau kalian belum paham yang kemarin, wah harus kembali lagi, baca lagi, latihan lagi pembelajaran yang sebelumnya. Ya, baik. Kita akan lanjutkan ke soal yang nomor 3. 10 km per jam sama dengan meter per jam. Nah, di sini ada dua perbedaan, ya. Nah, 10 km tetap seperti tadi sama dengan berapa meter? Nah, kemudian 1 jam karena 1
10 km per jam itu artinya 1 jam. Sama dengan berapa jam? Oh, ya. Nah, sekarang kita terjemahkan satu-satu. Kilometer ke meter itu 3 kali turun. Berarti harus berapa? Kalikan berapa? Kalikan 1000. Berarti 10 kali 1000. Berarti 10.000. Nah, kemudian 1 jam, berapa jam? Tetap 1. Maka kesimpulannya, kecepatannya adalah 10.000 dibagi 1, yaitu 10.000. Satuannya apa? Meter per jam. Nah, seperti itu ya. Jadi langkah-langkahnya harus seperti ini dulu, diterjemahkan satu-satu ya. Kita coba soal yang nomor 4. Di situ tertulis 240 km per jam. 240 km ke kilometer, oh tetap berarti di sini kilometernya ya. Tetap ya, 240. Kemudian per jam berarti artinya adalah 1 jam. Menerjemahkan ke menit. Waduh, gampang toh. Nah, berarti 1 jam berapa menit? 60. Maka kecepatannya adalah 240 dibagi 60. Jadi berapa? 4. Satuannya apa? Kilometer. Nah, ini kilometernya. Ininya menit. Nah, begitu ya. Jadi hasilnya 4 km per menit. Berikutnya yang terakhir, kita cobain terakhir, semoga soal-soal ini bisa mempermudah dan dapat paham, supaya paham kalian. Diulang-ulang saja ya. Yang ketiga, yang kelima, 360 km ingin menjadi meter. Waduh, kalikan berapa? Kalikan 1000. Yaitu menjadi 360.000. Ya. Kemudian 1 jam. Berapa menit? 60 menit. 60 menit. Ya, maka kecepatannya adalah 360.000 ya dibagi 60 ya. Berapakah 360 dibagi 60? 360.000 dibagi 60, coret ininya 1, boleh. Ini 36 dibagi 6 ya 6. Maka hasilnya 6.000. 6.000. Satuannya apa? Meter per menit. Ya. Nah, paham ya? Ini adalah yang perlu kalian pahami, perubahan-perubahan satuan jaraknya, kemudian konversikan waktu tempuhnya menjadi suatu kecepatan. Nah, demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat buat kalian. Apabila kurang mengerti, ulangi dan ulangi video pembelajaran ini. Dan akhirnya, terima kasih atas perhatiannya dan selamat belajar.